Selamat datang di channel Paman Guru, tempat belajar yang asyik, mudah, dan menyenangkan. Di video kali ini, kita akan berlatih soal TKA Matematika SD dengan materi satuan waktu. Kita akan belajar mengenal dan memahami hubungan antar satuan waktu, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, serta cara menggunakannya untuk menyelesaikan soal cerita. Paman Guru juga sudah menyiapkan contoh soal dan pembahasan lengkap, supaya kamu makin paham dan siap menghadapi ujian nanti. Jadi, siapkan alat tulismu dan semangat belajarnya ya. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video latihan seru lainnya dari Paman Guru. Yuk, kita mulai belajar bersama. Pertanyaan pertama. Ibu memasak nasi di rice cooker selama 45 menit. Berapa detik waktu yang dibutuhkan ibu untuk memasak nasi? A. 270 detik. B. 450 detik. C. 2700 detik. D. 4500 detik. Jawaban yang tepat adalah C. 2700 detik. Waktu memasak nasi yang dibutuhkan ibu adalah 45 menit. Untuk mengubah satuan menit ke detik, perlu diingat bahwa 1 menit sama dengan 60 detik. Maka, waktu memasak nasi dalam detik dapat dihitung sebagai berikut. 45 menit dikali 60 detik sama dengan 2700 detik. Jadi, waktu yang dibutuhkan ibu untuk memasak nasi adalah 2700 detik. Pertanyaan kedua. Ayah berangkat kerja pukul 6.30 dan pulang pukul 17.45. Lama ayah bekerja adalah A. 10 jam 15 menit, B. 11 jam 15 menit, C. 11 jam 45 menit, D. 12 jam 15 menit. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. 11 jam 15 menit. Ayah berangkat kerja pada pukul 6.30 dan pulang pada pukul 17.45. Untuk mengetahui lama ayah bekerja, kita hitung selisih waktunya. Dari pukul 6.30 ke 17.30 adalah 11 jam. Kemudian dari pukul 17.30 ke 17.45 adalah 15 menit. Jika digabungkan, maka lama ayah bekerja adalah 11 jam 15 menit. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, 11 jam 15 menit. Pertanyaan ketiga. Pada hari Minggu pagi, keluarga Benny melakukan perjalanan ke rumah nenek. Mereka berangkat pukul 06.45 dan tiba pukul 10.15. Dalam perjalanan, mereka berhenti 2 kali untuk beristirahat, masing-masing selama 20 menit dan 15 menit. Ayah meminta Benny menghitung waktu perjalanan efektif, yaitu waktu total perjalanan dikurangi seluruh waktu berhenti, dan menyajikannya dalam satuan menit. Waktu perjalanan efektif keluarga Benny adalah A. 150 menit, B. 155 menit, C. 165 menit, D. 175 menit. Jawaban yang tepat adalah D. 175 menit. Keluarga Benny berangkat pukul 6.45 dan tiba pukul 10.15. Pertama, kita hitung waktu total perjalanan. Dari pukul 6.45 ke 10.15. Pukul 6.45 sampai pukul 9.45 sama dengan 3 jam. Pukul 9.45 sampai pukul 10.15 sama dengan 30 menit. Jadi, total waktu perjalanan adalah 3 jam 30 menit. Kemudian, kita ubah ke menit. 3 jam sama dengan 180 menit.
180 menit ditambah 30 menit sama dengan 210 menit. Selanjutnya, hitung waktu berhenti. Berhenti pertama, 20 menit. Berhenti kedua, 15 menit. Total waktu berhenti sama dengan 35 menit. Waktu perjalanan efektif sama dengan 210 menit dikurangi 35 menit, sama dengan 175 menit. Jadi, waktu perjalanan efektif keluarga Benny adalah 175 menit. Pertanyaan keempat. Ibu membuat kue dengan tahapan mengaduk adonan 15 menit, memanggang 40 menit, dan mendinginkan 25 menit. Pilihlah dua pernyataan yang sesuai dengan ilustrasi di atas. Total waktu pembuatan kue adalah 1 jam 20 menit. Selisih waktu memanggang dan mendinginkan adalah 10 menit. Waktu memanggang lebih lama 25 menit dari mengaduk adonan. Jawaban yang tepat adalah total waktu pembuatan kue adalah 1 jam 20 menit. Dan waktu memanggang lebih lama 25 menit dari mengaduk adonan. Ibu membuat kue melalui 3 tahapan, yaitu mengaduk adonan selama 15 menit, memanggang selama 40 menit, dan mendinginkan selama 25 menit. Pertama, kita hitung total waktu pembuatan kue. 15 menit ditambah 40 menit ditambah 25 menit sama dengan 80 menit. Karena 60 menit sama dengan 1 jam, maka 80 menit sama dengan 1 jam 20 menit. Jadi, pernyataan total waktu pembuatan kue adalah 1 jam 20 menit benar. Selanjutnya, kita bandingkan waktu memanggang dan mendinginkan. 40 menit dikurangi 25 menit sama dengan 15 menit, bukan 10 menit. Maka pernyataan selisih waktu memanggang dan mendinginkan adalah 10 menit tidak sesuai. Terakhir, bandingkan waktu memanggang dan mengaduk adonan. 40 menit dikurangi 15 menit sama dengan 25 menit. Artinya, waktu memanggang memang lebih lama 25 menit daripada waktu mengaduk adonan, sehingga pernyataan ini benar. Dengan demikian, dua pernyataan yang sesuai adalah total waktu pembuatan kue adalah 1 jam 20 menit dan waktu memanggang lebih lama 25 menit dari mengaduk adonan. Pertanyaan kelima. Kakak mengerjakan PR matematika 35 menit dan PR bahasa Indonesia 40 menit. Jika kakak mulai mengerjakan PR pukul 19.15, maka pernyataan manakah di bawah ini yang sesuai? Pilihlah dua pernyataan yang sesuai. Kakak selesai mengerjakan semua PR pukul 20.30. Total waktu mengerjakan PR adalah 1 jam 15 menit. Kakak mengerjakan PR matematika lebih cepat 10 menit dari PR bahasa Indonesia. Jawaban yang tepat adalah kakak selesai mengerjakan semua PR pukul 20.30. Total waktu mengerjakan PR adalah 1 jam 15 menit. Kakak mengerjakan PR matematika selama 35 menit dan PR bahasa Indonesia selama 40 menit. Pertama, hitung total waktu mengerjakan PR. 35 menit ditambah 40 menit sama dengan 75 menit. Karena 60 menit sama dengan 1 jam, maka 75 menit sama dengan 1 jam 15 menit. Jadi, pernyataan total waktu mengerjakan PR adalah 1 jam 15 menit benar. Kakak mulai mengerjakan PR pukul 19.15. Jika total waktu 1 jam 15 menit, maka waktu selesai adalah 19.15 ditambah 1 jam sama dengan 20.15. 20.15 ditambah 15 menit sama dengan 20.30. Jadi, pernyataan kakak selesai mengerjakan semua PR pukul 20.30 juga benar. Selanjutnya, bandingkan waktu PR matematika dan bahasa Indonesia. 40 menit dikurangi 35 menit sama dengan 5 menit, bukan 10 menit. Maka pernyataan kakak mengerjakan PR matematika lebih cepat 10 menit dari PR bahasa Indonesia tidak sesuai. Dengan demikian, dua pernyataan yang sesuai adalah kakak selesai mengerjakan semua PR pukul 20.30 dan total waktu mengerjakan PR adalah 1 jam 15 menit.
Nah, dari pertanyaan yang sudah kalian kerjakan, kalian benar berapa? Jangan lupa tulis di komentar ya. Agar kalian lebih memahami soal-soal TKA, kalian bisa mengunjungi pamanguru.com. Di sana disediakan berbagai macam soal latihan TKA yang lengkap, baik matematika maupun bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya ya.